Pemirsa, pemerintah dan Komisi 3 DPR RI mulai membahas revisi Undang-Undang Polri. Penugasan di luar institusi Polri dan batas usia pensiun menjadi salah satu sorotan dalam sejumlah pokok pengaturan baru yang disampaikan oleh DPR dan perhatian pemerintah. Pemerintah dan Komisi 3 DPR RI mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dalam rapat kerja pada Senin 25 Mei 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan, revisi Undang-Undang Polri disusun untuk melengkapi pengaturan dalam KUHP dan KUHAP baru sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Habibur Rahman menyatakan, revisi Undang-Undang tentang Polri memuat beberapa perubahan yang terdiri dari 8 poin perubahan, 11 pasal, dan penjelasannya. Selanjutnya, Habibur Rahman juga menjelaskan, revisi Undang-Undang Polri memuat sejumlah pokok pengaturan baru. Pertama, penegasan tentang tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas dalam pelayanan publik. Kedua, penguatan fungsi pengawasan dan penerapan prinsip keterbukaan dengan pemanfaatan sarana teknologi dan informasi modern. Jaminan netralitas dan profesionalitas Polri dalam sistem tata kelola dan pembinaan karir sumber daya manusia Polri. Selanjutnya, membahas juga terkait dengan penugasan di luar institusi Polri dan batas usia pensiun. 4. Pengaturan secara ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri. 5. Pengaturan mengenai batas usia pensiun yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan terukur. 6. Penerapan kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai cermin negara demokrasi modern. 7. Penguatan tugas dan fungsi serta pengaturan kembali kedudukan Komisi Kepolisian Republik Indonesia Nasional. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan pemerintah menilai perlunya revisi Undang-Undang Polri yang sudah berlaku lebih dari 2 dekade untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum, perkembangan kejahatan, hingga kebutuhan masyarakat. Terdapat 5 pertimbangan yang menjadi perhatian pemerintah dalam revisi Undang-Undang Polri. Penguatan prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan humanis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri. Kedua, penataan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan di luar struktur Polri. Penyesuaian ketentuan mengenai batas usia pensiun anggota Polri sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi kepada kepentingan organisasi dan negara. Keempat, penguatan kurikulum pendidikan kepolisian yang memuat materi perlindungan HAM, demokrasi, dan prinsip humanis. Dan yang terakhir, penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional meliputi. Terkait dengan batas usia pensiun, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas usai menghadiri rapat kerja menyatakan adanya usulan itu sebagai sebuah keadilan. Supratman pun menyampaikan batas usia pensiun PNS, TNI, dan Kejaksaan kini sudah mencapai usia 60 tahun, bahkan ada yang sampai 65 tahun. Selain itu, batas usia pensiun diterapkan dengan melihat angka harapan hidup. Ini sebuah keadilan. Jadi kalau soal batas usia pensiun itu, pegawai negeri sipil sekarang itu pensiunnya 60 tahun. 58 ya? 58, ada 58 dan 60. Yang fungsional bagi pegawai negeri sipil sekarang ada yang 60. Nah, Undang-Undang TNI juga sudah dirubah. Kemudian juga beberapa seperti Undang-Undang Kejaksaan juga berubah 60 tahun, ya kan? Nah, karena itu sekali lagi ini soal kenapa itu berubah dari dulu tidak sampai 60, 58, dulu sebelumnya berapa itu ya. Itu kan karena disesuaikan dengan angka harapan hidup. Artinya Lebih lanjut lagi, pembahasan revisi Undang-Undang Polri akan terus berjalan. Komisi 3 DPR RI telah resmi membentuk panja atau panitia kerja yang diketuai langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Tim Liputan Berita 1.
Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan hal tersebut, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, kemudian Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Halo, selamat sore Bapak-bapak, apa kabar? Terima kasih, baik-baik. Selamat sore. Baik. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Nah, saya akan memulai dialog kita yang menarik ya. Kita sudah lama menantikan adanya kepastian pembentukan panja RUU Polri setelah memang reformasi Polri ini terus digencarkan. Nah, saya ingin ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, yang menarik adalah dari 8 poin perubahan 11 pasal beserta dengan penjelasannya dalam revisi Undang-Undang Polri, salah satu yang akan dibahas adalah terkait dengan perpanjangan usia pensiun. Dari perspektif Anda sebagai Purnawirawan Polri dan juga saat ini sebagai penasehat ahli Kapolri, bagaimana menurut Anda terkait dengan poin perpanjangan usia pensiun ini dan dikaitkan pula ya dengan memastikan bahwa ketika memang ia diperpanjang walaupun memang statementnya adalah sama dengan PNS yang lainnya tetapi tidak membuat regenerasi perwira di tubuh Polri ini menjadi mandek. Silakan. Ya, memang saya kira harapan untuk perpanjangan usia Polri dari 58 ke atas itu ya dari dulu ya. Apalagi sekarang yang di instansi lainnya sudah naik, kemudian saya kira itu merupakan hal yang wajar. Hanya memang kadang-kadang setiap ada pengunduran usia pensiun itu pasti selalu tidak di internal sendiri kadang-kadang menimbulkan gejolak. Karena maklum ya, biasanya kan para perwira itu kalau sudah sampai pada usia terakhir itu kan mengharapkan kan bisa naik pangkat gitu ya. Kemudian ketika yang senior itu masih diperpanjang, berarti kan dia masih tertunda lagi. Itu satu gejala yang wajar. Tetapi dengan perpanjangan ini saya pikir itu jadi ada keseimbangan ya antara usia Polri dengan TNI dengan ASN yang lain gitu. Sehingga kalau untuk regenerasi di internal Polri saya tidak terlalu berpengaruh ya. Hanya mungkin menimbulkan sedikit goncangan sedikit pada masa transisi. Tapi nanti kalau sudah berlangsung, saya kira itu sudah normal kembali karena masing-masing sudah bisa menerima bahwa memang usia itu memang harus diperpanjang karena sesuai dengan kebutuhan negara dan disesuaikan dengan kepentingan yang lain dari pegawai-pegawai yang lain dan sehingga sama. Kira-kira gitu pendapat. Baik, memang akan menimbulkan sedikit gejolak di internal ya. Tadi Anda mengatakan tersebut, tetapi keadilan bersama dengan seluruh jabatan publik lainnya ya, PNS lain akan ada rasa sama, sederajat. Nah, oleh karena itu Pak Arianto, menurut hemat Anda dan pembahasan internal Polri sampai dengan di titik ini yang Anda ketahui, apakah usulan untuk penambahan usia pensiun ini juga sudah dibarengi dengan bagaimana mekanisme untuk dapat membuat gejolak internal tersebut tidak menjadi suatu hal yang meledak, tetapi sudah ada mekanisme yang disiapkan pula, bagaimana? Ya sudah sejak dari dulu kan kayak gitu, mengenai rencana-rencana ini kan sudah dikomunikasikan ke dalam, sehingga tidak ujuk-ujuk gitu. Sudah pakai pertimbangan yang mendalam, untung ruginya dan kemudian bagaimana efektivitasnya terhadap tugas-tugas polisi, termasuk juga untuk pembinaan internal anggota kepolisian, kepangkatan maupun karir. Jadi saya kira ini karena ini sudah dirancang cukup lama gitu, dan sehingga tidak begitu menimbulkan hambatan kalau menurut saya sih. Pasti ini sekarang ya akan dilaksanakan begitu saja, seandainya diketok nanti anggota semua juga sudah bisa maklum dan kemudian mempersiapkan diri untuk era sistem pembinaan personel yang baru ini. Baik, nah kalau Pak Sugeng dari IPW melihat poin terkait dengan perpanjangan usia seperti apa? Sebelum kita membahas lebih lanjut ya, saya ingin fokus ke sini dulu ya, karena tadi yang juga menjadi sorotan dan disampaikan langsung statementnya oleh Menteri Hukum dan HAM. Kalau soal perpanjangan usia pensiun ya, itu tidak ada masalah, tetapi harus dibedakan antara perpanjangan usia pensiun dengan masa jabatan. Ya, kalau perpanjangan usia pensiun kan dikaitkan dengan kinerja dan harapan hidup. Ya, memang sudah meningkat, itu tidak masalah. Yang menjadi catatannya adalah nanti pada posisi itu status untuk
jangan terjadi penumpukan jenderal ya. Kalau banyak sekali jenderal yang diangkat ya, misalnya bisa dibilang surplus jenderal, itu jadi masalah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentang masa jabatan. Itu harus dikaitkan dengan masa jabatan Kapolri. Tidak boleh, kalau menurut saya harus ada pembatasan masa jabatan supaya regenerasi berjalan. Jadi itu catatan saya sih. Baik, nah sejauh ini Pak, sebelum pembahasan berlanjut ya di parlemen, Anda memiliki catatan khusus nggak sih Pak terkait dengan bagaimana dari Polri sendiri selama ini melakukan proses regenerasi perwiranya ya, mulai dari tingkat pertama hingga perwira atas, silahkan. Ini keluhan yang terjadi ya soal regenerasi. Karena dikaitkan dengan masa jabatan Pak Kapolri yang cukup lama ini. Bukan soal usia ya. Jadi rotasi jabatan ini mandek. Saya mendengar bahwa sebetulnya Polri punya satu sistem yang sudah dibuat oleh ASDM ya. Untuk bisa terjadi rotasi perputaran Polri, yaitu pada satu masa sudah dibuat tuh sistemnya katanya untuk 100 tahun. Supaya tidak terjadi setak ya, karena kalau terjadi setak rotasi ataupun pengisian jabatan atau regenerasi itu menimbulkan satu kondisi yang disebut turbulensi di dalam. Orang nunggu-nunggu untuk menjabat, tetapi karena jabatan di atas tidak terjadi rotasi, nah ini yang menimbulkan pergesekan satu, kemudian demoralisasi, ya, demoralisasi. Misalnya dia tidak bisa menduduki jabatan yang seharusnya dia bisa duduki karena prestasinya, karena kelamaan. Apalagi misalnya ada ada dalam draft RUU tersebut, Kapolri bisa diperpanjang masa jabatannya, ya. Misalnya usia 60 tahun, kalau diperpanjang bisa menjadi 62 tahun. Ini makin membuat di bawah nih, ya. Ini terjadi turbulensi di internal, demoralisasi yang di bawahnya, gitu. Baik, sangat berbahaya ya jika dibiarkan terlalu lama terkait dengan persoalan ini. Betul. Baik, karena mumpung saat ini sudah dibentuk panjanya, jadi sangat pas rasanya memang ketika kita membahas agar ini bisa menjadi catatan dan masukan yang disampaikan langsung kepada pihak pemerintah ataupun juga kepada pihak DPR. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut lagi terkait dengan soal batas usia, tadi menarik ya poinnya, batas usia pensiun harus dibedakan dengan batas usia jabatan. Tapi Bapak-Bapak tahan sebentar, kita akan simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Sekarang saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, Anda kan sudah berkarir di Polri ya, pangkat terakhir sebagai Irjen Pol. Nah, sepanjang pengetahuan Bapak, apakah selama ini sudah ada atau justru belum ada sebenarnya aturan tertulis yang membedakan seperti yang disinggung oleh Pak Sugeng tadi ya, mengenai pembeda antara masa atau waktu usia pensiun dan juga waktu usia jabatan selama ini ya, yang Anda tahu, silakan. Ya, kalau di dalam sistem pembinaan kepangkatan yang berlaku di lingkungan Polri itu ya, itu mulai pangkat dari terbawah, dari prajurit. Kan polisi itu jenjang kepangkatannya kan ada berapa ya? Tamtama, Bintara, Bintara Tinggi, Letda, kemudian Pamen, Pati. Ada 6 kelompok, masing-masing 4 tingkatan. Itu persyaratan untuk naik itu sudah diatur secara rumit dulu ya. Seperti contoh saja tuh, seorang tamatan Akpol itu hanya bisa naik kolonel setelah dia jabatannya setelah dinas kurang lebih 22 tahun. Kalau itu mengikuti setelah SPP. Kalau tidak, dia lebih lagi, misalkan hanya cuma TTK, berarti harus 24 tahun. Kalau tidak sama sekali ya lebih lama lagi. Gitu. Jadi sudah diatur, termasuk juga jabatan. Jabatan itu dulu ingat saya, waktu saya masih dinas dulu ya, seorang calon yang mau dijadikan Kapolri itu nggak boleh dinasnya itu sudah, waktu itu kan masih jarang bintang 3 ya, yang ada kan cuma bintang 2 waktu itu. Jadi habis Kapolri, Wakapolri tidak ada, langsung bintang 2. Waktu Irjen, Deops, Demin itu bintang 2. Jadi waktu itu ketentuannya yang berlaku itu, seorang Kapolri itu harus waktu bintang 2, masih punya masa jabatan 2 tahun untuk jadi Kapolri. Artinya, waktu itu usia Kapolri itu paling sedikit itu harusnya 2 tahun. Gitu. Maksudnya kan begitu. Tapi belakangan ini kan berubah itu. Itu aturan itu bisa berubah. Bahkan ada yang Kapolri yang tinggal 1 tahun 2 bulan waktu itu diangkat dari Kapolri. Gitu. Kalau selama dalam perjalanan sejarah itu dari 25 Kapolri itu, dulu rata-rata Kapolri itu antara 3 sampai 4 tahun jabatnya. Nah, Pak Sigit ini termasuk panjang 5 tahun. Ada juga dulu yang 4 tahun. Gitu. Tapi belakangan ini hanya rata-rata 2,5 tahun. Gitu. Nah ini Pak Sigit ini cukup lama, 5 tahun memegang rekor. Bu. Jadi intinya sudah ada Bu, aturan-aturan batas kepangkatan jabatan itu harus melalui jabatan ini dan sebagainya. Tetapi itu sering berubah-ubah itu. Baik, nah sering berubah-berubahnya ini menurut Bapak sendiri yang sebagai mantan ataupun pernah aktif ya di Polri sendiri, ini menimbulkan gejolak atau turbulensi nggak? Sama nggak pandangan seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi? Sepanjang saya nggak pernah sampai ribut gitu. Kita sih kan semua kan kita tuh kan dinas di polisi patuh pada peraturan yang berlaku. Peraturannya berubah ya kita nggak bisa protes. Ya, polisi tidak seperti di luar itu ya demokrasi gitu, boleh protes kalau dirugikan. Polisi kan diatur dengan disiplin yang ada. Peraturan yang berubah kita taat dengan apa yang ada. Tidak pernah ada timbul gejolak itu protes sampai ribut-ribut itu nggak ada. Cuman keresahan ini memang ada. Keresahan itu hanya berkaitan dengan semangat petugas saja. Gitu. Gitu. Pak Sugeng, boleh Pak Sugeng, seperti ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat terkait dengan batas usia pensiun dan juga jabatan. Silakan Pak Sugeng. Sebetulnya tidak terlalu berbeda ya dengan Pak Arianto. Jadi yang sangat penting adalah regenerasi atau harapan untuk menduduki jabatan apabila dia berprestasi itu berjalan secara sistem, ya. Nah, sistem akan macet kalau tadi seperti dikatakan terjadi berubah-berubah. Ini yang menimbulkan demoralisasi.
memang dalam institusi Polri yang established ya, dan juga sifatnya masih komando ya, tidak boleh ada keluhan-keluhan yang muncul. Itu bisa namanya tidak taat pada pimpinan ya. Tapi ngedumel pasti terjadi. Karena saya juga beberapa kali dalam komunikasi dengan internal juga terjadi begitu yang ngedumel. Tapi memang tidak muncul karena memang mereka para perwira tinggi ini menjaga benar organisasi ya. Tapi kan menjadi tidak sehat, demoralisasi. Akhirnya apa? Perwira tinggi yang sebetulnya bisa menjabat ayal-ayalan ya, sudah tidak terlalu semangat lagi. Kita tahu ada yang begitu kan. Sekarang di posisi di Mabes Polri ini saya nggak perlu sebut namanya ya. Tidak perlu sebut namanya, bintang 3 yang berharap mau menjadi Kapolri tidak bisa dan mendekati masa pensiun lagi gitu. Nah itu menurut saya harus menjadi catatan. Nah yang kedua, masa jabatan ini penting untuk diatur, untuk ada kepastian sehingga anggota Polri yang masuk dalam tugas Polri dia punya harapan. Misalnya 2 tahun selama-lamanya 3 tahun, ya 2 tahun selama-lamanya 3 tahun. Karena dari rata-rata masa jabatan Kapolri itu 2 tahun bisa diperpanjang menjadi 3 tahun. Harus rigid nih, ya. Harus rigid supaya tidak terjadi perubahan-perubahan yang sifatnya sangat politis gitu ya. Sifat politis bagaimana? Kalau presiden punya kepentingan tertentu ya, misalnya mendekati pemilu, mendekati apa ya, kan menjadi sangat politis seperti itu ya. Jadi ini yang sangat penting diatur dalam kelembagaan ini. Tetapi yang membentuk undang-undang ini bukan polisi. Betul. Yang membentuk undang-undang ini kan para politisi di DPR dan pemerintah. Jadi pesan saya sampaikan kepada para politisi, jangan menimbulkan masalah buat internal Polri. Internal Polri itu manut aja kok. Tetapi keputusan politik Anda bisa menimbulkan masalah buat internal Polri. Jangan kepentingan Anda kemudian ya, kepentingan politisi maksudnya ya. Kemudian Polri diubek-ubek gitu loh ya. Kalau dari pembicaraan saya dengan internal Polri, mereka berharap regenerasi itu berjalan secara sistemik dan bagaikan mesin berjalan. Jadi mereka memiliki ketenangan bekerja, ketenangan mengabdi gitu ya. Baik. Memang sayang sekali dalam kesempatan kali ini kami juga telah mencoba untuk mengundang perwakilan dari pembuat undang-undang ya, tentu saja anggota Komisi 3 DPR, tapi belum ada yang waktunya diluangkan pada kesempatan kali ini. Jadi tidak mengapa, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan pula dan akan kami coba akomodir untuk menjadi masukan dalam pembahasan RUU Polri tersebut. Bapak-bapak, kita lanjutkan pembahasan terkait dengan hal ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Di Simul, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Sih, Cak? Gini, gue lagi bikin stiker lucu banget kan. Lo tau gak sih kalau bikin kayak gini, lo gak boleh. Kenapa? Dipidana 2 miliar. Masa sih? Lo tau dari mana? Gue baru baiknya di berita.com. Kreatif boleh,
asal sesuai aturan. Lo mendingan hapus deh sekarang daripada lama. Oke, gue delete. Lihat, cepetan. Baca selengkapnya di berita1.com. Kita akan menyajikan berbagai informasi seputar perayaan Idul Adha tahun ini. Bagaimana suasana momen Idul Adha yang tepatnya berada di Bandara Syariah di PIK 2 Tangerang, Banten ini memang setidaknya ada 3.000 masyarakat yang sudah mulai berkumpul. Presiden Prabowo Subianto ini yang dijadwalkan akan hadir pada pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar. Hanya di BTV dan Berita 1. Bersatu menginspirasi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan pembahasan terkait dengan RUU Polri ya yang sudah dibentuk panjanya dan akan segera bergulir ya pembahasan lebih lanjut ya di parlemen. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Arianto lagi. Pak Arianto, jadi sampai dengan di titik ini dengan informasi yang beredar dan kita tadi sudah membahas secara spesifik mengenai batas usia pensiun yang akan diperpanjang kemungkinan besar dalam RUU Polri tersebut. Nah, Anda dari perspektif Anda hingga di detik ini, saat ini apakah melihat semua usulan dan juga pembahasan yang sudah muncul ke permukaan terkait dengan RUU Polri ini memang sudah menggambarkan terkait dengan semangat reformasi kelembagaan dan juga profesionalismenya atau justru ini lebih berat kepada kepentingan-kepentingan yang sepertinya untuk mengakomodir internal Polri-nya? Kalau saya pikir ya itu yang namanya usul perubahan Undang-Undang Polri ini. Itu kan karena usia Undang-Undang Polri ini sudah mulai tahun 2002 sekarang. Sudah 23 tahun kan sudah cukup lama. Sementara pembandingnya Undang-Undang TNI juga sudah dirubah. Jadi kemarin ini untuk merubah undang-undang ini maka polisi pasti sudah menyiapkan apa-apa yang perlu dirubah. Yang perlu dirubah adalah yang selama ini yang menghambat untuk tugas Polri maupun untuk pembinaan di lingkungan Polri, pasti gitu. Makanya kita juga sudah merancang apa yang perlu disampaikan, antara ini itu tadi, misalkan batas usia, terus kemudian kalau nggak salah itu yang mengenai keluasan ruang cyber kita. Karena selama ini kan kita itu ya dihadapkan dengan tantangan gangguan cyber yang sangat dahsyat, tetapi kita terbatas yurisdiksinya kewenangannya itu, makanya kita minta. Tetapi itu sudah ditangkal oleh publik bahwa itu nanti hanya menambah kewenangan Polri gitu termasuk itu. Jadi kadang-kadang memang itu ya polisi itu kalau saya lihat ya selama ini agak kurang gesit gitu menghadapi tantangan tugas yang ada di lapangan itu gitu. Tetapi dengan yang kurang gesit ini aja kan kita masih dicurigai bahwa kita tuh contoh aja misalkan itu kewenangan untuk penyadapan kan itu kan wah nanti kan kita bisa melanggar HAM gitu. Kebanyakan orientasi ke situ Bu. Tapi yang namanya perubahan ini polisi sudah merancang cukup lama untuk perbaikan polisi sambil melihat apa-apa yang kemarin itu disarankan oleh para pengamat itu ya bahwa polisi perbaikannya seperti itu. Jadi ini sudah dirancang lama oleh polisi, bukan kemudian polisi itu cuek, tidak ikut mengikuti perkembangan ini, tidak mengikuti perancangan, tidak mengikuti mengusulkan dan sebagainya. Kita ini inginnya bisa meningkatkan kinerja yang lebih baik. Sehingga bisa memenuhi harapan masyarakat itu. Baik, semoga itu juga semangat yang terus dijaga ya dalam pembahasan RUU Polri kali ini. Nah, Pak Sugeng, kalau soal pembahasan usia pensiun dan juga jabatan, tadi Anda sudah spesifik ya menyampaikan pesan agar para pembuat aturan perundang-undangan dari pihak legislatif dan juga dari pihak eksekutif ini bisa lebih bijak, tidak memasukkan unsur politis ketika memutuskan atau membuat suatu perundang-undangan. Nah, sekarang saya ingin menggali pandangan Anda terkait dengan peluang dari anggota Polri aktif yang duduk di jabatan publik. Pak, ini kan disebut akan dibatasi. Nah, terkait dengan persoalan ini, apa catatan dari IPW dan bagaimana kira-kira yang lebih bagus untuk diatur dalam RUU Polri tersebut? Justru dengan perkembangan keadaan yang terjadi ya, ini saya tidak mau memperluas perspektif ini. Dengan perkembangan yang terjadi, dan Polri sebetulnya lebih dekat dengan sipil, menurut saya penugasan Polri di luar kelembagaan polisi bisa dibenarkan. Ya, bisa dibenarkan. Daripada meluasnya
fungsi militer di luar kelembagaan militernya, karena mereka tidak kompatibel dengan sipil sebetulnya. Polisi lebih kompatibel gitu ya. Kalau kemudian terjadi dibatasi, ya, kemudian diisi, itu menurut undang-undang itu dilarang nanti, kemudian diisinya oleh militer, ya babak belur nih warga sipil, gitu ya. Jadi ini yang harus menjadi poin inti, dia boleh masuk gitu ya, masuk ke lembaga sipil, tetapi juga dikedepankan bahwa polisi harus mengedepankan spirit bahwa polisi adalah penjaga demokrasi, ya. Jadi dalam tugasnya nanti dia harus sebagai penjaga demokrasi yang humanis, profesional. Jadi boleh ya. Jadi menurut saya tidak ada masalah gitu ya. Baik, tidak ada masalah. Tapi bagaimana Pak dengan masa jabatannya? Apakah juga ini perlu juga diatur menurut Anda ketika duduk di jabatan sipil? Seperti apa? Semua masa jabatan harus diatur supaya tidak terjadi yang namanya pemusatan kekuasaan ya. Ya, bisa kemudian kalau dia terlalu mengakar di sana tidak terjadi regenerasi, yang di bawahnya ngedumel ya, demoralisasi, kemudian kalau dia terus-terus di sana sementara kinerjanya juga nggak naik-naik, kan menjadi beban organisasi. Jadi dalam setiap posisi harus ada batasan jabatan. Saya mengusulkan paling lama 2 tahun gitu ya, paling lama 2 tahun lah untuk jabatan-jabatan termasuk yang di luar Polri ya. Kalau Kapolri bolehlah 2 tahun diperpanjang 1 tahun gitu ya, moderatnya. Tapi kalau di luar struktur ya 2 tahun aja paling lama. Karena nanti yang juniornya juga harus bisa mengisi itu ya, penyegaran organisasi namanya. Baik, nah Pak Arianto, dalam praktiknya, realitanya ketika seorang perwira aktif menempati jabatan sipil ya di kementerian ataupun di lembaga, sepanjang pengetahuan Anda, indikator apa yang digunakan oleh para petinggi untuk bisa menempatkan yang bersangkutan di jabatan tertentu dan apakah sudah ada batasan? Ya, begini ya, saya akan ceritakan berbagai penugasan polisi di luar struktur Polri ya. Itu dulu logikanya begini, polisi itu kan mempunyai kelebihan di dalam bidang pengawasan. Sementara instansi-instansi di luar Polri itu banyak membutuhkan keahlian di bidang keirjenan. Makanya itu ya, instansi dulu penugasan polisi di luar polisi itu tergantung daripada permintaan dari institusi yang meminta. Bukannya kita nyodor-nyodorkan ke sana enggak, tapi sana yang meminta. Nah, sana meminta itu biasanya sudah disesuaikan kebutuhannya. Apakah dia yang diminta itu setingkat irjen? Nah, kalau setingkat irjen itu di kementerian tuh. Sekarang levelnya tuh kurang lebih sama dengan bintang 3 gitu. Sehingga kalau polisi dari yang didirahkan di sana memang levelnya bintang 3. Kalau masih dirjen itu bintang 2 gitu. Kalau asisten itu masih bintang 1. Saya dulu contohnya ketika saya hampir menjelang pensiun itu, saya ditugasi ke BPN. Dan di situ bagian sengketa, karena di BPN waktu itu tidak ada unit yang bisa menangani bagaimana sengketa itu. Saya di sana, saya bikin peraturan bagaimana cara menanyakan sengketa dan sebagainya itu. Jadi intinya penugasan di polisi di luar itu untuk memperkuat institusi itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Bukan kita tuh menyalurkan karena kita kelebihan orang kemudian dikirim ke sana, enggak itu. Yang prakteknya yang saya alami dulu begitu gitu. Walaupun sekarang enak ya. Banyak sekali jabatan bintang 3, waktu zaman saya dulu tidak ada bintang 3 itu Bu. Wakapolri aja dulu belum ada. Kalau sekarang kan bintang 3-nya udah sampai belasan gitu. Baik, itu kira-kira gitu. Jadi karena kita surplus jenderal ya Pak ya. Jadi mungkin ini juga. Jadi kita itu memenuhi kebutuhan dari instansi. Karena instansi waktu itu meningkat, maka kita menambah yang jabatannya itu kayak gitu. Untuk memenuhi kebutuhan yang di tempat yang lain itu tadi gitu. Baik. Memang seperti Pak Sugeng saya katakan ya, memang idealnya jabatan itu 2 tahun lah. Kita lihat di bank kan, kepala bank kan 2 tahun. Maksudnya supaya tidak terjadi kolusi kan, itu memanfaatkan situasi. Itu rata-rata memang kayak gitu. Makanya dulu Kapolri kalau tidak lebih daripada 2 tahun dia nggak boleh jadi Kapolri. Jadi Kapolri itu memang minimal harus 2 tahun itu. Gitu. Baik. Lebih itu boleh gitu.
Baik, berarti persoalan mengenai masa jabatan, masa pensiun dan semuanya ini harus dibenahi tidak hanya dari sisi undang-undangnya saja tetapi juga niatnya dari masing-masing pembentuk undang-undang tersebut. Baik. Nah, kalau begitu terakhir saya ingin tujukan pertanyaan ini kepada Pak Sugeng. Kita berkaca, kita belajar banyak dari bagaimana revisi Undang-Undang TNI menimbulkan polemik di mana ini fokusnya adalah terkait dengan transparansi dan juga legislasi. Berkaca dari pembahasan tersebut, Pak, bagaimana menurut Anda sebaiknya pemerintah dan juga DPR bisa membuat agar revisi Undang-Undang Polri ini menjadi sesuatu yang benar-benar partisipatif dan juga benar-benar mengakomodir semangat reformasi Polri itu? Silakan. Jadi DPR mengundang masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat ya dan juga ahli. Dan yang kedua, spirit yang harus ditanamkan tadi prinsip-prinsipnya sudah sangat jelas ya dan harus menjadi penekanan itu adalah akuntabilitas, profesionalisme, demokratis dan humanis ya. Jiwa ini yang betul-betul harus ditanamkan ini ya. Jiwa ini yang harus ditanamkan di dalam nanti undang-undang ini gitu. Itu saja dari saya. Baik, kalau begitu kita akan kawal bersama Bapak-Bapak, apalagi tadi masukan ya terkait dengan pembatasan yang tegas dalam undang-undang, kita dorong agar ini benar-benar menjadi atensi. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Arianto untuk diskusi yang sangat menarik. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Pak Arianto. Pemirsa, puncak pelaksanaan ibadah haji 2028